Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Marcel Daviano dengan NIM 230505556. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Syadsi Madani kelas AP 2305B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir dari metodologi penelitian yang telah saya buat yang berjudul Implementasi Sistem Absensi Mahasiswa berbasis Fact Recognition menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN berdasarkan teori Biometric Authentication pada Universitas Syadsi Madani. Selanjutnya ada agenda presentasi. Yang pertama ada latar belakang, kedua ada rumusan masalah, tiga ada kajian teori, keempat ada metodologi penelitian, dan kelima ada kerangka konseptual, dan yang terakhir ada teknik analisis. Selanjutnya ada latar belakang, permasalahan absensi manual di Universitas Syadsi Madani. Yang pertama ada titip absen, yaitu mahasiswa menitikan presensi tanpa hadir sehingga sulit untuk dideteksi. Yang kedua ada rekap manual, rekapitulasi data. Kehadiran memerlukan waktu yang cukup lama dan juga rawan terjadi kesalahan. Ketiga ada tanpa verifikasi, tidak ada mekanisme verifikasi identitas yang andal. Selanjutnya ada solusinya, yaitu face recognition berbasis CNN plus biometric authentication, yaitu teknologi deep learning memungkinkan identifikasi wajah secara otomatis, akurat, dan tidak dapat dipalsukan guna untuk mencegah manipulasi absensi sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi akademik. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Pertama ada bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem absensi berbasis face recognition menggunakan CNN berdasarkan teori Biometric Authentication di Universitas Syadsi Madani. Selanjutnya, seberapa besar tingkat akurasi sistem face recognition berbasis CNN ini dalam mengidentifikasi wajah mahasiswa di Universitas Syadsi Madani. Selanjutnya, yang ketiga ada seberapa efektif sistem absensi yang dikembangkan dalam meningkatkan integritas dan efisiensi pencatatan kehadiran mahasiswa. Kita ada kajian teorinya. Pertama ada sistem absensi, itu berisikan mekanisme catatan dan verifikasi kehadiran, absensi manual, rentan dimanipulasi dan efisiensi. Ada digitalisasi, yaitu pilar modernisasi administrasi PT. Itu ada face recognition, yaitu mengidentifikasi via karakteristik visual wajah unik. Kita ada 4 tahapan, yaitu ada deteksi, preprocessing, ekstraksi, dan juga matching. Tiga ada CNN memberikan performa terbaik dibandingkan metode lain. Selanjutnya ada CNN yaitu atau deep learningnya, yaitu arsitektur conv, lalu terus juga polling, dan nanti ada FC layer gitu. Kedua ada ekstraksi fitur hierarki otomatis dari citra. Tiga ada akurasinya mencapai 93-98% pada berbagai penelitian absensi. Nah, itu ada penelitian yang relevan. Sini ada tabelnya, terus juga ada gap penelitiannya, yaitu mayoritas penelitian dilakukan di luar Indonesia atau tanpa konteks PT lokal. Terus tidak ada integrasi biometrik autentikasi secara eksplisit. Tentang akurasinya mencapai 93-98%, memvalidasi dari berbagai metode yang optimal. Selanjutnya ada kerangka konseptualnya, landasan teori Biometric Authentication, variabel X atau independennya, yaitu implementasi sistem absensi berbasis face recognition dan CNN. Variabel Y satunya yaitu akurasi sistem face recognition, dan Y 2-nya yaitu efektivitas pencatatan kehadiran. Nanti ada hipotesis penelitiannya. Ya, hipotesis pertama atau H1-nya yaitu implementasi sistem absensi berbasis recognition menggunakan CNN ini yang dilandasi teori Biometric Authentication dapat berhasil dirancang dan diimplementasikan di Universitas Syadsi Madani dengan memenuhi kriteria fungsional. Yang kedua, akurasinya mencapai kurang lebih yaitu 90%. Sistem face recognition berbasis CNN ini mampu mengidentifikasi wajah mahasiswa Universitas Syadsi Madani dengan tingkat akurasi minimal 90% diukur menggunakan true positive rate atau false rejection rate, dan juga yang terakhir false accepted rate. Yang ketiga ada efektivitas signifikannya, yaitu mengimplementasikan sistem face recognition secara signifikan lebih efektif dibandingkan sistem manual dalam meningkatkan integritas dan juga efisiensi pencatatan kehadiran. Kita ada metodologi penelitiannya. Di sini desainnya menggunakan R&D, terus juga menggunakan kuantitatif deskriptif. Modelnya yaitu SDLC atau waterfall gitu. Jadi ya bertahap ke selanjutnya. Kayak contohnya di sini ada analisis kebutuhan,
perancangan arsitektur CNN, terus implementasi pelatihan model, keempat ada pengujian sistem, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pelaporannya. Itu ada teknik analisis datanya, yaitu pertama Y1 bukan confusion matrix dengan akurasi, presisi, recall, F1 scorer atau Python scikit-learn. Terus yang kedua ada black box testing, memverifikasi fungsional fitur sistem. Tiga ada kriteria sukses, akurasi model CNN-nya mencapai 90% kurang lebih. Terus analisis statistiknya yaitu variabel Y2 ya, yaitu uji validitas, person correlation, terus juga ada uji reliabilitasnya yaitu korban apa, analisis deduktifnya yaitu Mian, dan presensi distribusi jawaban kuesioner. Ini ada manfaat penelitiannya. Pertama yaitu kontribusi ilmiah implementasi CNN untuk face recognition dalam administrasi pendidikan tinggi di Indonesia. Yang kedua ada memperkaya kajian penerapan teori biometric authentication pada sistem keamanan biometrik. Dan yang terakhir ada referensi akademik untuk mengembangkan sistem absensi cerdas berbasis AI ini di institusi pendidikan. Terus manfaat praksisnya yang untuk mahasiswa yaitu proses absensi menjadi lebih cepat, efisien, dan bebas manipulasi, menghilangkan praktik titik absen. Dan juga untuk universitas yaitu meningkatkan tata kelola administrasi akademik melalui AI yang akuntabel dan juga berbiaya rendah. Tiga ada dosen dan staf, itu kapabilitas keadaan otomatis, dosen dapat fokus pada kegiatan akademik dan juga lebih produktif. Dan untuk saya sendiri, untuk peneliti, itu model implementasi dan hasil empiris sebagai acuan pengembangan sistem absensi biometrik lainnya. Kita ada arsitektur sistem CNN. Halo proses face recognition-nya, yaitu pertama ada meliputi input citra wajah, terus ada config layer, nggak ada relu activation, ada max polling, terus juga ada fully connection, klasifikasinya, dan terakhir ada output identitas yaitu nama mahasiswa ya. Terus ada 4 tahapan utama dari face recognition ini. Yang pertama ada face detection, yaitu mendeteksi dan lokalisasi wajah dalam frame menggunakan OpenCV, hair, casted, dan atau MTCNN. Yang kedua ada pre-processing, yaitu normalisasi kecerahan, orientasi, dan ukuran wajah untuk konsistensi input. Yang ketiga ada feature extraction, yaitu ada CNN mengekstraksi presentasi matematis fitur wajah secara hierarki dan juga otomatis. Yang keempat ada identify matching, yaitu kecocokan fitur dengan database terdaftar untuk keputusan identifikasi. Terus keputusan identifikasi akan dicatat sebagai kehadiran. Nanti ada instrumen kuesioner dan variabel. Variabel X itu mengimplementasikan sistem 8 butir X1 dan X2, yaitu kemudahan penggunaan sistem, terus kemudahan akses sistemnya. Variabel X5 dan X6 itu kejelasan informasi dan notifikasi. Variabel X7 dan X8 itu kendala sistem atau akurabilitas dan juga stabilitas pada sistemnya. Terus ada variabel Y-nya, yaitu efektivitas pencatatannya. Terdapat 8 butir. Yang pertama ada Y1 dan Y2 nya terdapat proses pencatatan. Terus variabel Y3 dan sampai Y4 nya itu pencegahan kecurangan absensi. Variabel Y5 dan Y6 yaitu keakuratan data kehadiran. Variabel Y7 dan Y8 yaitu kepuasan penggunaan sistem. Skala kita ada 5 poin di sini seperti biasa, kayak sangat tidak setuju, netral atau ragu-ragu. Keempat ada setuju, dan kelima ada sangat setuju. Terus kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sistem absensi face recognition berbasis CNN ini mampu menggantikan metode manual yang rentan manipulasi. Kedua ada target akurasi CNN-nya kurang lebih 90%, didukung bukti empiris dari 15 penelitian yang relevan. Terus yang ketiga ada integrasi biometric authentication, menjamin keamanan identifikasi berbasis fisiologi untuk mahasiswa. Dan yang keempat ada kontribusi nyata untuk memodernisasi administrasi akademik Universitas Cacim Madani. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang jelas dan juga kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.